Film dibuka dengan memperlihatkan seseorang yang sedang mengurus sebuah jasad di suatu tempat. Jasad itu langsung dimutilasi dan dikubur begitu saja tanpa banyak basa-basi. Tidak lama setelah itu, cerita beralih ke seorang pria bernama Jack yang sedang menunggu di pinggir jalan. Menariknya, di jalan tersebut terdapat sebuah tanda peringatan yang isinya melarang siapapun untuk memberikan tumpangan kepada orang lain. Belum jelas apa maksud dari tanda itu, tapi yang pasti, setiap mobil yang melintas di jalan tersebut tidak ada satupun yang berhenti untuk memberikan Jack tumpangan. Baik itu pendatang maupun warga setempat, semuanya lewat begitu saja. Jack yang sendirian pun hanya bisa pasrah sambil menahan rasa kesalnya. Seiring berjalannya waktu, Jack memutuskan untuk berjalan kaki menyusuri jalan tersebut, sampai akhirnya ia tidak sengaja melihat seorang pria dan seorang wanita yang sedang bertengkar di pinggir jalan. Tidak lama kemudian, si pria pergi begitu saja dan meninggalkan wanita itu sendirian di tengah jalan. Setelah Jack mendekatinya, ternyata wanita itu bernama Veronica dan ia merupakan orang Prancis asli yang sangat fasih berbicara dalam bahasa Inggris. Sementara Jack sendiri adalah orang Inggris asli yang sama sekali tidak mengerti bahasa Prancis. Sebagai informasi, Jack memang sedang berada di negara Prancis. Sayangnya, ketika ia hendak pulang, ia dirampok oleh begal di tengah jalan. Akibat peristiwa itu, seluruh uangnya, handphone, dan mobil yang ia bawa semuanya dirampas. Satu-satunya yang tersisa hanyalah paspor yang masih ia simpan hingga saat itu. Berbeda dengan Jack, Veronica memang tinggal seorang diri dan berniat untuk merantau ke negara lain karena tidak memiliki siapa-siapa lagi di wilayah tersebut. Ia bercerita bahwa kedua orang tuanya sudah meninggal akibat penyakit kronis dan hal itu tentu saja membuat Veronica merasa sangat sedih. Ketika malam mulai tiba, mereka berdua memutuskan untuk menghabiskan waktu di area pepohonan. Sambil menghangatkan diri, Veronica bercerita bahwa belakangan ini ia sedang berlatih untuk membuat tanda tangan. Tidak lama setelah itu, Jack terbangun dan mendapati Veronica sudah tidak ada di sebelahnya. Ternyata perempuan itu sudah lebih dulu berendam di sebuah danau di dekat sana dan akhirnya Jack pun ikut terjun ke danau tersebut. Setelah selesai, perjalanan mereka pun berlanjut dengan berjalan kaki menyusuri ruas jalan di wilayah itu. Siapa sangka, di saat mereka sudah pasrah dengan keadaan, sebuah mobil tiba-tiba berhenti dan berniat memberikan tumpangan. Namun, rasa senang itu tidak terlihat dari Veronica. Ia justru mulai terlihat takut ketika melihat pria yang berniat menolong mereka tersebut. Pria itu bernama Grizzard dan ia merupakan penduduk asli di wilayah tersebut yang tidak terlalu lancar berbicara dalam bahasa Inggris. Karena itu, ia mengajak Jack dan Veronica untuk singgah dulu di rumahnya dan bertemu dengan istrinya yang pernah tinggal di Inggris. Jack tidak bisa menolak tawaran itu, dan mereka pun berangkat bersama ke rumah Grizzard. Sesampainya di rumah Grizzard, Jack dan Veronica langsung disambut oleh istrinya yang bernama Mary. Setelah itu, Mary mengantar Jack ke kamar tidurnya, sementara Veronica diantar oleh Grizzard ke tempat lain. Karena sudah merasa sangat lelah, Jack langsung berbaring di atas ranjang dan tertidur begitu saja. Ketika terbangun, waktu sudah berganti menjadi malam hari. Jack mulai penasaran dengan sebuah kotak bertuliskan nama Grizzard yang ada di dalam kamar itu. Setelah dibuka, di dalamnya terdapat beberapa lembar foto dari masa muda Grizzard dan Mary. Tidak hanya itu, di dalam kotak tersebut juga terdapat foto seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan. Dari apa yang ia lihat, Jack merasa yakin bahwa Grizzard dan Mary tidak tinggal berdua saja di rumah ini. Meskipun kenyataannya, hingga saat itu Jack maupun Veronica belum sekalipun melihat kehadiran anak-anak tersebut. Setelah makan malam selesai, Jack menyempatkan diri untuk menemui Veronica yang sedang merokok di teras rumah. Di sana, Veronica bercerita bahwa ia dulunya memiliki seorang adik. Namun, adiknya itu meninggal secara tragis karena terlindas traktor ketika mereka berdua sedang bermain petak umpet di sebuah ladang. Setelah obrolan itu selesai, Jack kembali masuk ke dalam rumah dan menemani Grizzard menonton televisi malam itu. Di titik itu, Jack mengungkapkan bahwa ia harus segera pergi dari rumah Grizzard untuk pulang ke Inggris dan memberitahu kabar kepada keluarganya. Begitu juga dengan Veronica yang berencana merantau ke negara lain untuk melanjutkan hidupnya. Sambil mengobrol, Jack iseng bertanya kepada Grizzard apakah ia memiliki anak. Anehnya, Grizzard menjawab dengan tegas bahwa ia tidak memiliki anak sama sekali. Jack pun merasa heran karena foto anak-anak yang ia lihat di dalam kotak itu jelas ada. Namun ia memilih untuk tidak terlalu memikirkan hal itu dan langsung beristirahat. Keesokan paginya, Jack bangun dan hendak mandi seperti biasa. Namun suasana di dalam rumah terasa sangat sepi dan Veronica tidak terlihat di mana-mana.
Ketika pikiran Jack mulai mengarah ke hal-hal yang tidak baik, tiba-tiba Grizzard muncul sambil menggenggam sebuah palu di tangannya. Grizzard menjelaskan bahwa Veronica sudah pergi sejak subuh dan ia tidak ingin membangunkan Jack yang sedang tidur nyenyak. Pernyataan itu justru membuat Jack semakin curiga dengan tingkah Grizzard. Meskipun Grizzard mengklaim bahwa palu itu ia gunakan untuk memperbaiki pintu lemari, kecurigaan Jack sedikit mereda setelah ia menemukan sebuah surat yang ditulis oleh Veronica sebelum pergi. Namun dari surat itulah Jack mulai menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Tanda tangan Veronica di dalam surat itu sangat berbeda dari apa yang pernah ia lihat ketika mereka masih terdampar di pinggir jalan. Baru saja Jack menyadari kejanggalan itu, tiba-tiba seseorang menghajarnya dari belakang hingga ia pingsan di tempat. Ketika terbangun, Jack mendapati dirinya sudah berada di dalam sebuah mobil pickup yang sebenarnya sempat terlihat di awal film. Ternyata, Jack sengaja disekap oleh seorang pria parubaya bernama Delacroix. Melihat situasi itu, Jack langsung berpikir bahwa ia sedang berada di tangan seorang psikopat. Apalagi, Delacroix tidak memberikan banyak penjelasan dan hanya menyuapinya dengan sepiring makanan. Namun ternyata, segala ancaman yang dilontarkan oleh Delacroix kepada Jack hanyalah gertakan belaka agar Jack tidak terus memberontak seperti anak kecil. Bahkan ikatan tali di tangan Jack pun akhirnya dibuka. Setelah itu, Delacroix memotret Jack dengan sebuah kamera tanpa menjelaskan tujuannya. Tidak lama kemudian, Jack kembali diangkut ke dalam mobil dengan wajah yang dilakban. Delacroix juga sempat berniat membius Jack menggunakan jarum suntik yang sudah ia siapkan. Beruntungnya, tepat sebelum jarum itu mengenai Jack, Delacroix terpaksa mengalihkan perhatiannya ke kompor yang masih menyala dan mulai mengeluarkan asap. Dari kesempatan itulah, Jack langsung berusaha melarikan diri secepat mungkin dan kabur sejauh-jauhnya dari Delacroix. Setelah berlari cukup jauh, Jack akhirnya berhasil kembali ke rumah Grizzard. Di sana ia melihat Grizzard dan Mary sedang bersiap-siap untuk pergi. Setelah Grizzard dan Mary meninggalkan rumah, Jack langsung masuk ke dalam dan mulai mencari keberadaan Veronica. Dugaannya benar, Veronica ternyata disekap di salah satu ruangan di dalam rumah itu. Jack langsung membebaskannya, namun sial, tepat di saat mereka berdua baru saja merasa lega, Grizzard dan Mary ternyata sudah kembali pulang. Daripada tertangkap di dalam rumah, Jack dan Veronica memilih untuk kabur sekencang mungkin. Pelarian mereka akhirnya disadari juga oleh Mary dan Grizzard yang terlihat panik. Tentu saja keadaan itu tidak berimbang karena Grizzard dan Mary mengejar menggunakan mobil, sementara Jack dan Veronica hanya berlari dengan kaki sendiri. Akhirnya mereka berdua terpojok di sebuah ladang dan harus berhadapan langsung dengan Grizzard maupun Mary. Tidak menyerah begitu saja, Veronica mengajak Jack untuk berlari menuju sebuah kabin dan bersembunyi di dalamnya. Namun siapa yang mengira kabin itu ternyata milik Delacroix dan ia pun sudah lebih dulu berada di sana. Delacroix langsung dibuat bingung ketika Veronica menampakkan dirinya di hadapannya. Memanfaatkan situasi itu, Jack mengancam Delacroix dengan sebuah shotgun hingga akhirnya Delacroix terpleset dan tubuhnya tertancap ke besi tajam di dekat sana. Entah apa yang ada di pikiran Veronica saat itu, namun ia justru menyembunyikan keberadaan Jack di balik sebuah terpal. Seolah-olah ia ingin menangani semuanya sendiri. Belum puas dengan kondisi Delacroix yang sudah terluka, Veronica mengambil sebuah pisau dan menusukkannya tepat di dada Delacroix. Tidak lama setelah itu, Grizzard dan Mary masuk ke dalam kabin tersebut. Yang mengejutkan, ia memanggil Veronica dengan sebutan anak, bahkan sempat membayangkan wujud Veronica ketika masih kecil. Dari situlah semuanya mulai terbongkar. Selama ini Veronica sudah berbohong kepada Jack, dan begitu juga Grizzard yang menyimpan banyak hal dari Jack sejak awal. Terungkap sudah bahwa Veronica sebenarnya adalah seorang pembunuh berantai yang bisa membunuh siapapun tanpa alasan yang jelas. Bahkan adik laki-lakinya sendiri pun pernah ia bunuh secara sadis dan dimutilasi setelah mereka selesai bermain petak umpet. Dari sinilah jelas bahwa adegan pembuka film di mana seseorang mengurus dan memutilasi jasad adalah gambaran dari kekejaman Veronica itu sendiri. Sayangnya, Jack yang sudah terlanjur kalap dengan situasi tersebut tidak lagi mau mendengarkan penjelasan dari Mary maupun Grizzard yang sebenarnya adalah orang tua kandung Veronica. Mary yang baru saja hendak memberitahu Jack dalam bahasa Inggris langsung dihajar oleh Veronica hingga pingsan. Tinggallah Grizzard yang tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa pasrah ditinggal oleh Veronica beserta Jack. Setelah semua itu terjadi, Veronica mengajak Jack pergi meninggalkan negara itu sambil menyetir dengan senyuman di wajahnya. Jack pun ikut merasa senang tanpa menyadari bahwa tidak lama lagi ia juga akan menjadi korban berikutnya dari wanita tersebut.